Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menjadi cerdas adalah keinginan hampir semua insan. Tak ada insan yang ingin menjadi bodoh atau tampak bodoh. Itu sebabnya tiap insan berusaha menjadi insan cerdas. Berbagai metode dikembangkan untuk membantu meningkatkan kecerdasan. Secara umum, ada beberapa cara sederhana untuk meningkatkan kecerdasan. Pertama, ingat mati. Steve Jobs dianggap dewa teknologi yang berpengaruh besar pada gaya hidup dan pola pikir insan modern. Ketika ditanya mengapa begitu cerdas dan kreatif, dia menjawab, karena dia pasti akan mati sehingga setiap detik di sisa hidupnya adalah sangat berharga. Kita harus berusaha menambah sumbangsih bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat agar menjadi amal jariah yang pahalanya insya Allah terus mengalir meski sang penyumbang telah tiada. Ini menjadi motivasi kuat untuk lebih cerdas sehingga lebih besar peluang untuk membuat perubahan positif. Kedua, membangun persepsi cerdas. Kita harus memberi kesan bahwa kita adalah insan cerdas. Ini dapat menjadi daya dorong untuk meningkatkan kecerdasan. Kita tentu berusaha menjaga agar kesan yang telah terbentuk tidak rusak. Bila perlu, ditingkatkan lagi. Ini dapat dicapai misalnya dengan membuat percakapan dengan topik yang dikuasai dengan baik, mengajukan pertanyaan dengan isi dan cara yang cerdas, memperbanyak kosakata dan pemahaman maknanya, selalu update dengan informasi terbaru, dan lain-lain. Namun bicara secukupnya, jangan memonopoli. Ketiga, asah otak. Siapkan waktu rutin untuk meningkatkan kecerdasan. Banyak waktu luang yang bisa digunakan secara produktif. Misalnya, ketika menunggu, mengantri, atau di perjalanan agar otak tetap pada kondisi terbaik. Daripada main game yang bisa membuat kecanduan atau nonton di telepon genggam yang tidak menambah pengetahuan, lebih baik mengasah otak dengan permainan cerdas seperti teka-teki silang, sudoku, catur, scrabble, atau rubik yang banyak aplikasinya di telepon pintar. Tapi jangan hanya di satu permainan saja agar tidak bosan, dan karena tiap permainan memiliki kelebihan yang dapat merangsang otak untuk lebih aktif. Keempat, olahraga ringan. Kita bisa memperbaiki mood, memperkuat daya ingat, mempertinggi konsentrasi, meningkatkan kecerdasan, mempertajam intuisi, serta belajar dan bekerja dengan lebih baik dengan olahraga. Ini berpengaruh positif pada otot, saraf, indera, detak jantung, dan aliran darah. Olahraga dapat menyegarkan tubuh dan otak, serta memperbaiki koordinasi antara otak dengan otot, saraf, dan anggota tubuh lain. Olahraga ringan antara lain adalah jogging, aerobik, juggling, atau sekedar jalan-jalan menikmati udara segar di taman. Dengan otak dan tubuh segar, berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan lebih bersemangat dan menyenangkan, sehingga dapat mencapai hasil lebih baik. Otak dapat lebih berkembang dan siap menerima dan mengolah informasi baru yang membuat kita semakin cerdas. Kelima, asah indera. Latih seluruh indera agar lebih aktif dan sensitif. Nikmati kesegaran berbagai pemandangan, aroma, rasa, dan berbagai hal dengan menggunakan seluruh indera. Sel-sel otak yang mengendalikan indera, otot, dan saraf yang terkait akan lebih aktif dan dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Secara umum, indera dimaksud adalah penglihatan, pengecap, penciuman, pendengaran, dan peraba. Otak bekerja lebih efektif melalui kegiatan yang melibatkan banyak indera sekaligus, bahkan yang melibatkan emosi, imajinasi, serta orientasi ruang dan waktu. Informasi akan lebih mudah difahami dan tertanam lebih kuat. Dengan indera yang lebih tajam akan sangat membantu untuk menambah pengetahuan sehingga kita akan lebih cerdas. Keenam, membaca. Banyak manfaat dari membaca. Dengan membaca, kita akan punya pengetahuan memadai untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih baik, lebih mudah, dan lebih cepat. Ingat, perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca. Leonardo da Vinci menyatakan bahwa begitu banyak yang harus dipelajari, namun usia begitu pendek. Maka membaca adalah solusi terbaik. Dengan membaca, kita bisa belajar dari pengalaman insan lain, dapat pengetahuan baru, memperdalam pemahaman, memperbanyak kosakata dan maknanya, memperluas wawasan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan kecerdasan. Silahkan lihat Cerdas Membaca di kanal YouTube ini. Ketujuh, menulis. Untuk bisa menulis perlu wawasan dan pengetahuan memadai.
punya kemampuan bahasa yang baik dan kosakata yang banyak, serta mampu melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Mulailah menulis dari hal sederhana seperti buku harian, catatan perjalanan, rencana kegiatan, dan lain-lain. Nikmati terbitnya binar-binar cahaya pemahaman, pengetahuan, dan wawasan baru yang mempertinggi kecerdasan kita. Nikmati keindahan dan kedalaman tulisan kita, serta nikmati pula pikiran dan perasaan yang semakin cerah dan terbuka. Kedelapan, belajar hal baru. Dalam struktur otak ada bagian yang disebut dendrit yang merupakan jembatan antara dua sel otak untuk menyimpan informasi. Ketika belajar hal baru, dendrit-dendrit baru akan terbentuk yang akan semakin kuat seiring menguatnya pemahaman dan pengetahuan tentang hal tersebut. Ini membuat otak semakin berkembang, yang berarti kita semakin cerdas. Secara sederhana, untuk belajar hal baru, kita belajar menyukai hal-hal di luar minat dan bidang yang kita tekuni, memperhatikan berbagai fenomena di sekitar kita, dan mencari hubungan antara fenomena tersebut. Ikut berbagai diskusi atau terlibat langsung dalam suatu kegiatan untuk melatih kemampuan kerjasama dan keterbukaan terhadap berbagai gagasan. Kita bisa merasakan cakrawala berpikir yang semakin luas dan dalam. Sahabat, usaha untuk menjadi lebih cerdas harus terus dilakukan agar bisa tetap eksis, baik di pergaulan maupun di pekerjaan. Silakan lanjut ke materi 17 cara untuk menjadi lebih cerdas bagian kedua di kanal YouTube ini. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.